kita bakal ketemu dengan salah satu mentor dari Swing Trade Indonesia, Swing Trade Indo, yaitu Mas Engga Hadi. Ya. Oke, selamat malam Ya, Mas. selamat malam. Ini suara saya aman nggak? Kedengaran? Aman. Suaranya udah kedengar jelas. Oke, kalau suara saya aman kan ya? Ya, suaranya aman. Oke, siap. Kita langsung mulai aja ya Mas Engga ya. Boleh, Ini boleh. pertama kali kita collab bareng Ya. dengan Swing Trade Indo. Eh, Pertama mungkin kita cerita atau kenalan dulu ya dengan Ya. Mas Engga Hadi Ya. nih, gimana ceritanya bisa gabung dengan Swing Trade Indo. Karena yang saya tahu ini baru 2 bulan ya Mas ya gabung di Swing Trade Indonya. Boleh Oke. diperkenalan diri dulu Mas? Perkenalan dulu ya. Oke, nama saya Engga Hadi Mulyawan ya. Mungkin banyak teman-teman yang lebih tahu panggilannya Engga Hadi. Bisa bebas lah manggilnya. Engga atau Hadi, bebas manggilnya gimana. Oke, kalau bicara perkenalan dari Swing Trading Indo, saya sih gabung Swing Trading Indo itu kalau nggak salah di bulan April kalau nggak salah, April akhir kalau nggak salah. April akhir. Oke. Ini jalan ke bulan keempat kalau nggak salah ya, sekitar itu. Bulan keempat ya. Okay. Kemudian kalau untuk pengalaman di bursa saham, aku pribadi di bursa saham itu 2018 ya, 2018 November. Itu udah hampir lah November 2018 tahun. November. Oke. Dan kalau untuk bicara pengalaman sih ya, kalau bicara manis-manisnya aja ya nggak enak lah, pasti pahitnya ada, pahitnya. 2020 6 bulan pertama itu aku hampir kena mental, hampir mutusin untuk pensiun di bursa. Itu 6 bulan itu equity aku yang awalnya 110 juta, aku entah dapat racun dari mana. Selama 2019 itu, aku itu trading cuma dana kecil, paling 5-10 juta gitu. Nah, terus di akhir tahun 2019 itu, kenapa aku bisa kena mental itu? Aku pikir kan aku udah ngerasa jago nih. Padahal aku cuan itu hanya di bulan November, Desember. Mungkin karena kebantu Windows dressing ya saat itu. Kebantu Windows dressing. Terus 6 bulan berikutnya itu COVID ya. Nah, COVID itu 120 juta tinggal 20 atau 30 juta gitu. Oke. Separah itu lossnya saat itu. Dan 6 bulan berikutnya bisa recovery, bisa balik modal bahkan untung gitu. Dan setelahnya baru ketemu metode day trading aku. Jadi mesti kena mental dulu baru ketemu metode day trading. Oke, ya. Berarti kalau bisa kita flashback sebenarnya dari November 2018 mulai di saham. Boleh tahu nggak alasannya kenapa waktu itu Mas Engga ini milih saham waktu itu di awal? 2018 itu saat itu usiaku masih 20 tahun ya, 20 tahun. Terus aku 20 tahun. Sekarang masih 24 gitu, masih muda. Jadi saat itu kan kerja itu di suatu daerah. Ini aku kebenaran lagi balik kampung ke Palembang. Saat itu lagi kerja. Kerja itu di wilayah Aceh, tapi Acehnya di bagian pinggiran gitu ya. Nah, bagian pinggiran gitu, aku berpikir nih, masa aku cuma bertahun-tahun kerja di sini, cuma kerja doang nih, kiranya pergi pagi, pulang jam 5, setiap hari kayak gitu aja. Apalagi kerja di daerah yang notabene kerjaan tuh nggak terlalu banyak kayak di kota besar kan, gitu. Nah, jadi ya aku mutusin untuk terjun ke saham, ya pakailah misalnya gaji sebulan tuh di spending ke saham gitu, ke RDN. Masih ingat bener saat itu trading itu pakai baru-baru tuh pakai Indo Premier, terus mau beli satu lot INKP itu, pas mau mencet entry itu, aku bingung kok nggak bisa, ternyata dananya kurang. Saat itu INKP harganya kan 9 ribuan saat itu kan, sedangkan danaku RDN ku cuma 500 ribu, kok nggak bisa? Oh ternyata dananya kurang gitu, kocaknya dulu saat itu. Oke, pengalaman pertamanya ternyata seperti itu ya. Oke, nah jadi sebenarnya tujuan memilih saham awalnya kan pingin biar, wah kayaknya malas banget nih kerja dari 9 to 5, dan pingin ada income yang lebih bebas dari secara waktu dan income yang berlebih gitu ya, intinya ya Mas Engga ya. Oke, nah berarti
bisa dibilang nih, karena kan sempat bilang juga dari 2018 sempat ngalamin kena mental dan akhirnya bisa bangkit lagi. Boleh tahu dong, ya, berarti sebenarnya bad experience-nya waktu itu karena apa nih misalnya? Apakah karena di awal itu masih belum jelas mau ngapain, Oke. masih ikut-ikutan, atau bagaimana tuh Oke. Mas Engga waktu di awal? Oh, yang di 2018 ya, bad experience-nya itu. Iya. Oke, jadi mungkin secara mindset ya, saat itu mindsetku udah bener. Aku di bursa saham baru ngerasain pengen sukses itu di tahun ke-10. Secara mindset udah benar. Tahun ke-10. Oke. Secara mindset udah benar. Oke. Tapi selama perjalanannya itu ya banyak kali batu kerikilnya. Bukan batu kerikil lagi, batu-batu besar itu. Batu kerikil lagi. Jadi misal nih sebulan lah trading ya. Aku kan saat itu nggak tahu ya, aku coba-coba aja, gabung-gabung, adalah grup-grup Telegram, terus ngikutin stock pick pernah. Tapi ujung-ujungnya aku ngerasa kalau dengan stock pick aja kayaknya aku nggak ada perkembangan ya. Nggak ada perkembangan. Nah, jadi dari 2019 itu pokoknya setahun full ngikutin stock pick bener. Nah, setelah 2020 itu, setelah kena mental itu yang rugi 100 jutaan itu, nah baru di situ belajar bener di situ. Belajar bener di situ. Jadi belajarnya itu bener-bener ekstra keras lah belajarnya itu. Misal nih, pulang kerja anggaplah sore ya, sore jam 5, belajarnya itu malam, malah bisa sampai subuh gitu. Bisa sampai 1 jam 2 baru gitu. Ya itu bicara serius lah ya. Makanya aku sampai ditarik Aldo ya ke Sung Trading itu bukan karena cuma modal temen, enggak, karena dia lihat track record aku. Apalagi aku pernah juga kan juara kompetisi Mirai pas season 2 gitu. Wah, mantep ya. Nah, berarti sebenarnya perjuangannya juga nggak instan gitu ya intinya. Jadi nggak tiba-tiba langsung jadi juara kan enggak kan ya. Semua ada prosesnya, semua ada tahapannya. Nah, ini Mas Engga ini salah satu yang ngejalanin dari awal bagaimana yang pernah kena rugi, terus sekarang sampai belajar sampai subuh kan gitu ya. Terus akhirnya ketemu nih akhirnya metodenya pas. Nah, berarti kira-kira nih kalau pertanyaannya, strategi yang menurut Mas Engga Hadi yang sudah Mas Engga jalanin saat ini yang paling oke itu yang seperti apa? Boleh diceritain mungkin experience-nya strategi. Oke, kalau untuk bicara strategi sih aku paling oke ya lebih ke day trading. Day trading tuh maksudnya gimana? Kalau misalnya kita scalping kan mungkin kita ambil ticknya tipis ya, 1 tick 2 tick gitu. Nah, kalau ke day trading gitu, aku sih lebih prefer day trading itu kita take profitnya agak range lebar. Misal nih kayak sore tadi nih. Sore tadi kan ada tuh yang tarikan karya tuh, tinggi bener sore-sore itu. Nah, itu kan kalau misalnya scalping kan mungkin ngambil 2 tick 3 tick ya. Nah, di situ aku bisa dapat 10 tick di sana. Aku beli di 193, take profit di 202. Itu 9 poin aku dapat. Oke. Boleh tahu alasannya kenapa milih tadi karya ya? Oke, mungkin sebentar ya, saya coba buka chart dulu di TradingView. Ini sebenarnya sih aku lebih bicara ke bandarmologi ya, bandarmologi sama apa sih broker summary. Sebenarnya sih kalau kita tarik broker summary dari tanggal 9 Agustus sampai 18 ya, di situ broker summary itu besar tuh, CP itu. Bisa dicek CP itu ada ngumpulin sekitar hampir lah 1 juta lot, sekitar 800.000. Nah, dengan barang sebesar itu nggak mungkin nggak dikerek ke atas gitu. Nah, nah terus ya berarti tahapan yang pertama, maaf nih kalau saya bilang, yang pertama tahapannya adalah Mas Engga ini ternyata mencari data terkait broker summary gitu ya jadinya. Oke, boleh tahu itu berapa lama ke belakangnya? Maksudnya, wah saya ngecek sebulan terakhir, saya ngecek 3 minggu terakhir, atau bagaimana? Ini kan kalau kita cek dia dari IPO ya, bentar ya. Aku buka chatting juga. Nah, ini kan dia kan IPO kan. Nah, aku mulai ngeceknya pas dari sini lah, dari dia mulai di sini, sampai ke sini. Karena kenapa aku di sini? Di sini dia mulai ada pantulan di sini. Aku ngecek di sini sampai ke sini. Nah, di sini dia barangnya tuh besar sekitar berapa kemarin? Sekitar 800.000 lot sekitar. Nah, terus kemarin dikerek pas sore. Nah, cara dia ngerek itu persis sama kayak hari ini. Persis gimana? Nah, misalnya di Jumat dia ngerek di sekitar setengah tiga itu menjelang sesi 2 closing ya, itu sekitar menit dah sesi 2 closing. Dan di hari ini kerekannya gimana? Nah, kita lihat view yang hari ini dari pagi nih.
Ini yang pagi ke siang, terus sesi 2 lagi dihantam nih. Sesi 2 lagi dengan waktunya 14.40. Nah, di sini aku posisi tadi aku buy tadi kebenaran lagi di luar ya, nggak lagi mantau running trade. Kulit karya bergerak ke 180-an, malah lihat bener ya. Aku asumsi aja, kok tarikannya sama kayak Jumat. Persis tarikannya sesi-sesi 2 gitu. Nah, jadi aku berani aja hantam. Karena logikaku seperti logikaku. Kalau dia narik sesi 2, bahkan dia nariknya sampai ngebuat breakout menit di sekitar di 173. Ini aku lihat ada breakout nih. Di 173. Nih, ada breakout ya. Di 173. Oke, dengan tarikan yang kenceng nih. Dia narik ini dari harga 160 ya ke 100. Ini dari 160 yang ini 160 ke 173 hanya dalam waktu 1 menit nih. 1 menit. Berarti kalau hanya dalam waktu 1 menit 2 menit ini berarti tarikannya kenceng dan itu bakal rally terus ke atas. Karena logikanya gini, kalau dia narik ke atas nggak mungkin dia jualan langsung ngebanting kecuali karakter ya mohon maaf lah, misalnya ada bandar-bandar YP yang dikerek ke atas dibanting, nggak kayak gitu konsepnya. Karena secara Broksum ini makernya berbeda gitu. Oke, jadi tergantung dari jenis si brokernya gitu bener. ya. Oke. Coba diulangkan mungkin ada yang nonton ini masih newbie banget nih, ini ngomong apaan kan bingung. Ya kan jadi tadi chartnya itu time frame-nya 1 minute berarti nih Mas Engga. Cuma 1 minute itu dikombinasikan dengan daily. Daily-nya gimana? 1 minute-nya. Daily-nya itu gini. Kan kalau kita tahu saham IPO itu kalau nggak ARA ARB kan, biasanya 2 itu kan. Nah, 2 itu. Kalau ARB itu dong iya. Kalaupun ARB biasanya pelan-pelan ke arah 50 kan biasanya kan. Diantam ke sana. Nah, ini kan kita lihat nih. Ini daily, lalu dia tiba-tiba kayak ngebentuk pola itu. Pertama di sinilah, dia ada resist ini. Terus kedua, dia di sini. Dan kalau kita tarik ya apalah triangle, mungkin bisa triangle di sini nih. Kita tarik triangle di sini. Mungkin bisa lah. Sebenarnya kalau bicara pattern sih mungkin nggak menarik lah untuk gorengan ya. Tapi yang kita bikin menarik itu di sini dia kayak mau ke arah harga high di hari pertama gitu. Nah, ditambah kita kombinasikan dengan broker summary. Logikanya gini, mungkin nggak dia ngeakumulasi besar, tapi dia ngebanting, misalnya di sini dia banting ke bawah. Aku rasa nggak mungkin dia banting ke bawah, pasti bakal dinaikin gitu. Dan tipe-tipe charting kayak gini ya bisa contoh di saham-saham lain kayak cash hari ini mulai breakout meskipun closingnya nggak di atas area resist, ataupun match ya yang rally beberapa hari. Crab mungkin yang Jumat kemarin sempat kencang berhasil breakout tinggi meskipun hari ini ARB. Tapi kan ya istilahnya kalau day trade kayak gini menarik bener. Berarti kita mencari range yang lebar, kita bisa ngikut di dalamnya. Karena posisi kita retail kan. Kita nggak mungkin main lot besar di saat gini. Jadi kita ambil ya secukupnya aja gitu. Oke, nah ini lagi nih mungkin nih ya Pak Mas Engga ya. Jadi kan kalau di pintar saham ini kan dominannya fundamental nih. Nah, kalau kita cocokin sama trading kan kayaknya mereka saling berbenturan. Tapi kita coba mengkombinasikan ya. Kita ambil bagus-bagusnya kan gitu ya Mas Engga ya. Tadi berarti saya ulang lagi ya tahap awalnya. Jadi intinya Mas Engga adalah mencari broker semarinya dulu. Benar. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang udah punya pertanyaan silakan aja ya. Seperti ini udah ada yang nanya cari broker semarinya. Nah tapi tadi pemilihan sahamnya sepertinya yang baru IPO semua nih yang banyak nih ya. Kenapa baru IPO? Kenapa baru IPO? Itu ada dasarnya nggak sih? Atau memang saya sukanya saham-saham yang baru IPO atau pertama bagaimana? Kita ngecek dulu IHSG. Kenapa aku kaitkan ngecek dengan dulu IHSG? IHSG itu sebenarnya secara tren ya. Secara tren dia itu kayak kepentok di resist nih. Kepentok di resist. Resistnya berapa nih Mas Engga? Bentar ya, saya buka dulu charting. Oke, silakan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Nanti untuk live-nya juga bakal di live ulang ya. Maksudnya disiarkan ulang di feed Pintar Saham maupun di Swing Trade itu. Nah, jadi dia kayak ngebentuk apa ini triangle atau apa istilahnya, dia gagal ngejebolin titik high ini. Nah, jadi dia misalnya dia ada jarum turun ke bawah lagi,
Ada jarum di sini turun lagi, dan ini ada jarum lagi di sini di atas turun lagi. Nah, ISG kalau aku bilang ini mau konsol dulu sebelum dia mungkin bulan-bulan 10 lah menjelang Windows Dressing dia rally seperti itu. Nah, jadi kalau dengan posisi ISG aku bilang kalau bearish enggak, tapi aku bilang ini sideways. ISG sideways yang mau ke arah bullish gitu. Oke. Targetnya berapa nih kalau boleh tahu Mas Kalau Enggar target hingga akhir mungkin tahun? 7.500 ya bisa 7.500 ya. 7.500 bisa lah itu. Oke. Bisa lah ya, optimis lah ya. Tahun bisa 500 ya. Nah, terus kalau pemilihan kenapa IPO, ya kita tahu bulan ini banyak nih saham-saham IPO. Banyak benar. Contoh aja nih, kemarin kayak Rafiway tuh. Rafiway itu gila-gilaan warannya. Meskipun itu baru waran ya. Terus ya induk-induk lain, IPO lain ya tampilnya gila-gilaan. Kayak sebut aja kayak Jar, Mora gitu. Nah, itu kayak dibuat musiman gitu. Jadi bulan ini bulan IPO gitu. Jadi kan kalau kita tahu di bursa tiap bulan tuh berbeda nih. Misal kayak beberapa bulan lalu saham Saratoga tampil, terus saham batubara tampil. Jadi nggak tiap bulan saham yang naik itu aja nggak. Dia kayak ada rotasi gitu. Nah, meskipun aku kurang paham ya kayak rotasi sektornya kurang paham aku. Cuma aku lebih ngebacanya kayak gitu. Lebih dari kayak misal nih market hari ini untuk jam 14.50. Nah, aku sering kayak Blocksum terbuka jam 4 kan. Aku sering ngelihat itu review nih. Hari ini apa aja saham yang naik? Apa aja saham yang naik? Apa aja saham yang ada volume? Kan kalau day trade, kita nggak mungkin trading di saham yang nggak ada volume. Ya gimana sahamnya mau naik kalau nggak ada volume? Nah, jadi carilah saham yang trennya mau naik sama ada volume seperti itu. Jadi ya lebih kayak gitu. Oke, siap. Nah, berarti kan tadi bilang trennya lagi naik, ada volume. Mungkin nggak sih kita cari yang volume breakout atau yang volume tiba-tiba naik atau bagaimana? Seperti itu ya Mas Enggar? Seperti itu konsepnya. Oke, tadi sambil-sambil ya Mas Enggar ya. Mas Enggar mau ngambil grafik lagi nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Chandra William Eka nih. Bang mau nanya saham volatil tuh maksudnya gimana nih? Nah, volatil definisi Mas Enggar seperti apa nih Mas? Definisi volatil itu sebenarnya menurut aku ya ada volatil yang biasa, ada yang terlalu kasar gitu. Nah, kalau yang biasa tuh mungkin kayak cash ya. Cash itu kan kita tahu kan pagi tadi kan sempat ke 149. Tapi di 149, 150 itu overhead tebel-tebel di situ. Dan closingnya jelek bener. Kenapa aku bilang jelek? Closingnya di bawah resisten nih. Nah, itu volatil yang aku menurutku volatil yang masih standar. Nah, terus kalau volatil yang kasar banget gimana? Misal nih, teman-teman tahu nggak nih kasus yang True kemarin, yang sore dia arah, ternyata dalam hitungan 1 menit 2 menit langsung ARB. Nah, itu volatil yang kalau teman-teman sangkut pasang stop loss nggak bakal kena. Percuma teman-teman pasang stop loss kayak gitu. Jadi ya volatil itu lebih ke naik turun saham, tapi kalau aku pribadi, carilah saham yang ibaratnya turun, kita masih bisa cut loss. Jangan cari yang turun, tapi dia ARB. Nah, itu gimana kita mau keluar? Kayak True. Iya, nggak bisa keluar kita kan? Oke, jadi jadi turun, tapi jangan yang ARB, gitu ya? Jangan yang istilahnya tuh beatnya tuh hilang. Beatnya tuh hilang. Jangan yang beatnya. Oke. Nah, caranya gimana tuh biar nggak terjebak dengan yang ARB? Kalau nggak terjebak itu mungkin pertama karakter chartingnya ya. Biasanya itu ya, karakternya itu sama. Biasanya di menit itu, aku nggak bisa contohin karena terlalu lama ya, historinya ke belakang. Biasanya dia itu kalau menit-menit terakhir dibanting kasar ke ARB. Nah, kayak gitu aku skip gitu. Aku blacklist dari trading aku, blacklist gitu. Oke. Coba diulang dulu. Jadi time frame-nya ambil yang lihat yang menit, tapi hindari saham yang ketika mau closing dia dibanting turun. Hindari yang kayak gitu. Ya, tapi dibanting turunnya itu mungkin kan ada bantingan turun karena take profit itu wajar kan. Nah, ini kalau misalnya dibanting kayak True kemarin dari arah ke ARB, berarti maker aslinya bukan misalnya bukan dia take profit, dia kayak nggak setuju nih retail naikin sahamnya sampai arah, dibantingnya langsung. Ya, jadi kalau istilah kayak gitu ya skip lah sampai gitu, ngeri kali kayak gitu.